Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah kita pada hari ini Allah kembali pertemukan di dalam pembelajaran jarak jauh walaupun terpisah oleh jarak dan waktu, tetapi tidak menyurutkan langkah kita untuk tetap beribadah, belajar dengan giat dan tekun. Salat dan salam tak lupa kita haturkan kepada qudwah mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang tetap istiqomah jalan dakwahnya dan tetap meneruskan risalahnya yang mulia hingga akhir zaman kelak. Anakku semua, pada hari ini kita akan belajar materi PAI bab yang ke-10 atau bab 3 di semester yang kedua yang bertemakan tentang amal sholih dan berbaik sangka. Ini yang akan kita pelajari yaitu beberapa dalil dari Al-Quran maupun dari hadis tentang amal soleh dan berbaik sangka, dan juga contoh-contoh perilaku yang mencerminkan amal soleh dan berbaik sangka tersebut. Berbaik sangka dan berbuat baik pada hakikatnya kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Jadi segala amal-amal soleh kita, perbuatan baik kita nantinya akan berpulang kepada diri kita sendiri. Karena kenapa? Karena akan berakibat kepada pemberian ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala berupa pahala-pahala dari kebaikan yang kita lakukan. Sehingga apa yang kita lakukan tentunya akan berbalik kepada diri kita sendiri, yaitu berbuah pahala dari kebaikan tersebut. Di dalam Al-Quran surat Al-Asr surat ke-103 ayat 1-3 di sini diceritakan tentang ciri orang-orang yang beruntung, di antaranya yaitu yang gemar melakukan amal sholih atau amal kebaikan. Bunyinya kita sudah sama-sama hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Surat Al-Asr ayat 1-3. Jadi di sini dijelaskan oleh Allah bahwa jika kita tidak mau merugi, maka kita harus menjadi orang-orang beriman dan mengerjakan kebaikan atau tadi disebutnya amal soleh. Dalam Al-Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat 97 Allah berfirman, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Surat An-Nahl ayat 97. Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 12 Allah berfirman, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dan ba'da ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Surat Al-Hujurat ayat 12. Inilah perintah dari Allah kepada kita bahwa kita diperintahkan untuk berbaik sangka dan menjauhi prasangka tadi, karena kata Allah sebagian prasangka itu adalah perbuatan dosa, dan kita dilarang untuk mencari-cari kesalahan orang lain, ya, menggunjing, ya, dan sebagainya. Karena kalau kita menggunjing sama saja kita memakan daging saudaranya yang sudah mati. Tentu kita merasa jijik kan? Maka jangan kita berprasangka dan menggunjing ataupun membicarakan keburukan orang lain. Nah, sekarang kita beralih ke hadis, ya, tentang amal soleh. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala lam yakunin nabiy sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan wa kana yaqul inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqan, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang suka mengucapkan kata kotor, bahkan beliau bersabda, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wazan fa inna dhanna akdzabu akdzabul hadis wa la tahassasu wa la tajassasu wa la tahasadu wala tadabaru wala tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah sifat prasangka, karena sifat itu adalah sedusta-dusta pembicaraan, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan, memata-matai, janganlah kamu saling mendengki, janganlah kamu membelakangi, dan janganlah kamu saling membenci, dan hendaklah kamu semua menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Bukhari. Di kandungan di dalam surat Al-Asr yang telah kita baca tadi, ya, yaitu yang pertama, apa yang dialami manusia dalam suatu masa, baik senang ataupun susah, miskin atau kaya dan lain-lain, menunjukkan bahwa alam ini ada penciptanya dan pengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Manusia akan merugi jika tidak menggunakan waktu dengan baik. Lalu orang yang tidak merugi yaitu sifat-sifatnya, itu orang yang beriman, beramal soleh atau mengerjakan kebajikan, dan yang tiga, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Kemudian kandungan dalam surat An-Nahl yang telah kita baca tadi, yaitu Allah menjanjikan kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat bagi orang yang beramal soleh, baik laki-laki atau perempuan. Orang yang beriman meyakini bahwa rezeki datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman berkeyakinan bahwa balasan di akhirat adalah balasan yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala dan didam-idamkan oleh mereka. Lalu kandungan di dalam surat Al-Hujurat ayat 12, seorang mukmin dilarang untuk berburuk sangka kepada sesama manusia, karena orang yang berburuk sangka akan mendapatkan dosa. Seorang mukmin dilarang mencari kesalahan orang lain. Lalu seorang mukmin juga dilarang menggunjing. Menggunjing itu membicarakan keburukan orang lain antara satu orang dengan orang yang lain. Jika seorang mukmin saling menggunjing, maka ibaratnya dia memakan daging saudaranya yang sudah mati. Ya, pastinya kita merasa jijik kan? Kandungan hadis tentang beramal soleh yang telah kita baca di awal tadi, larangan untuk berkata-kata kotor dan perbuatan tercela. Tercela artinya perbuatan buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk berbuat dengan perbuatan terpuji atau berakhlak dengan akhlak mulia. Rasulullah SAW memberi isyarat bahwa yang terbaik di antara orang-orang mukmin adalah yang terbaik akhlaknya. Lalu kandungan hadis tentang berbaik sangka, Allah menyuruh pada orang yang beriman agar menjauhi prasangka buruk. Prasangka buruk akan menyebabkan timbulnya sikap negatif. Lalu pentingnya berprasangka baik, kemudian pentingnya rasa persaudaraan antara sesama manusia. Oke, kita bahas sekarang tentang perilaku beramal soleh. Ya. Amal soleh secara harfiah artinya berbuat kebaikan. Ya. Di sini secara istilah amal soleh adalah perbuatan baik yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain berdasarkan syariat Islam. Beramal soleh merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lawan dari amal soleh adalah amal sayyi'ah.
atau perbuatan buruk. Ya, amal soleh lawannya amal sayyi'ah. Beramal soleh terhadap sesama manusia dan makhluk berarti menjalankan hak dan kewajiban dalam kehidupan antar sesama manusia dan makhluk, misalnya tenggang rasa, ramah, menjaga kelestarian dan lain-lain. Nah, kemudian satu amal dikatakan amal soleh jika memenuhi syarat sebagai berikut. Jadi syarat sahnya amal soleh, yang pertama dikerjakan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dilakukan secara sah sesuai dengan syarat Islam, artinya sesuai dengan petunjuk dari Allah dan petunjuk dari Nabi SAW. Ya, tidak sekadar mengada-ngada saja. Kemudian dilakukan dengan memenuhi ilmu. Ya, ingat harus ikhlas, ya, sesuai dengan syariat. Kemudian dengan memenuhi ilmu, ada ilmunya. Lalu macam-macam amal soleh. Nah, amal soleh ada 3. Pertama, amal soleh terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan artian menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Kemudian yang kedua adalah amal soleh terhadap manusia, yaitu menjalankan hak dan kewajiban terhadap sesama manusia. Lalu yang ketiga adalah amal soleh terhadap lingkungan, yaitu menjaga kelestarian alam, menjaga keseimbangan ekosistem dan sebagainya. Nah, contoh amal soleh, ya. Ini nanti contoh-contoh dari amal soleh terhadap Allah, amal soleh terhadap sesama manusia, dan amal soleh terhadap lingkungan. Contoh amal soleh, ya, melaksanakan perintah Allah seperti sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya dan lain-lain. Patuh dan taat kepada guru merupakan juga amal soleh. Membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan, ya, juga amal soleh. Memberikan tempat duduk untuk nenek, kakek tua, perempuan yang tidak mendapatkan tempat duduk, ya, juga bagian dari amal soleh. Misal kalau kita berada dalam bis, dalam kereta api, ya, ada orang yang membutuhkan tempat duduk, kita memberikan tempat duduk, itu juga merupakan bagian dari amal soleh. Kemudian memberikan santunan kepada fakir miskin ataupun duafa, ya, orang-orang yang lemah, ini juga bagian dari amal soleh. Menyumbang dana bagi pembangunan masjid, ya, kita berinfak, sedekah, ya, juga bagian dari amal soleh. Mendonorkan darah untuk orang lain, ya, ini juga bagian dari amal soleh, ya, terhadap sesama manusia. Nah, kemudian amal soleh terhadap lingkungan juga, ya, itu membuang sampah pada tempatnya. Ini untuk menjaga kelestarian. Ya, dan kita buang sampah pada tempatnya, maka lingkungan akan terjaga dan, ya, semoga bisa terbebas dari banjir. Ikut kerja bakti juga dalam rangka menjaga kebersihan, ya, merupakan bagian juga dari amal soleh, ya. Tapi tentunya semuanya harus didasarkan pada niat yang ikhlas. Insya Allah akan berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perilaku berbaik sangka, ya. Dalam bahasa agama, ya, baik sangka diistilahkan dengan husnuzon. Husnuzon, ya. Husnu artinya baik, zon itu prasangka, ya. Jadi husnuzon artinya berbaik sangka, ya, atau berpikiran positif, ya, itu husnuzon, ya. Positive thinking, ya, berpikiran positif bagian dari husnuzon. Lawan dari husnuzon yaitu suuzon yang artinya berburuk sangka. Nah, kita dilarang, ya, untuk berburuk sangka dan kita diperintahkan untuk berbaik sangka. Ya, berbaik sangka merupakan bisikan jiwa yang mampu mendorong seseorang untuk diwujudkan melalui perilaku, bisa berwujud ucapan ataupun perbuatan. Husnuzon sikap yang terpuji yang mendorong pemiliknya untuk berbuat, bersikap dan bertutur kata yang baik dan bermanfaat. Husnuzon merupakan akhlak yang terpuji, sedangkan suuzon merupakan akhlak yang tercela. Macam perilaku berbaik sangka, ya. Jadi ada 3 macam berbaik sangka. Pertama, berbaik sangka atau husnuzon kepada Allah, ya, dan juga sabar menghadapi cobaannya, ya. Di antara perilakunya yaitu senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, lalu memperbaiki ibadah dan amal soleh, bersyukur atas nikmat yang telah dilimpahkan, bersabar dan ikhlas apabila mendapatkan ujian serta cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, lalu meyakini sepenuh hati bahwa di balik penderitaan terdapat hikmah yang agung. Yang pertama. Yang kedua, husnuzon atau berbaik sangka kepada diri sendiri. Kita juga harus berbaik sangka kepada diri sendiri. Di antara tindakan berbaik sangka kepada diri sendiri yaitu selalu gigih dan optimis. Optimis itu, ya, yakin akan berhasil. Sikap teguh pendirian atau istiqomah, ya, tabah dan tidak mudah menyerah untuk meraih cita-citanya. Lalu contoh lainnya adalah selalu berinisiatif membuat sesuatu yang sifatnya produktif, ya. Ini husnuzon kepada diri sendiri. Yang ketiga itu husnuzon kepada sesama manusia, ya, berprasangka kepada sesama manusia. Di antara
perilaku yang mencerminkan berbaik sangka kepada manusia, yaitu mempererat hubungan persaudaraan. Dia merasa senang melihat kebahagiaan orang lain. Jadi kita bahagia kalau orang lain bahagia, bukan sebaliknya. Kita senang kalau orang lain susah. Ya, ini salah. Kita melihat orang lain bahagia, kita juga turut berbahagia, ya. Kemudian menghindari manusia dari perpecahan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian dapat membersihkan hati dari titik hitam dan mencegah perkara mungkar di dalam hati kita. Lalu hubungan persahabatan dan persaudaraan menjadi lebih baik, menghindarkan diri dari penyesalan dalam hubungan dengan sesama manusia karena menuduh tanpa bukti yang kuat. Nah, inilah beberapa contoh perilaku yang mencerminkan berbaik sangka kepada sesama manusia. Jadi intinya ya kita harus beramal soleh, ya, mengerjakan amal-amal soleh selama kita hidup dunia, karena dunia ini adalah mazratul akhirah, ya, ladang akhirat, ya. Kita di dunia ini sebagai ladang untuk berbuat amal, ya, sehingga kita nanti punya bekal dalam kehidupan akhirat nanti. Kemudian tadi baik sangka atau husnuzon ini harus senantiasa kita kembangkan, ya, dan harus kita sematkan dalam diri kita, ya, perilaku berbaik sangka, ya, karena kita tidak tahu apa yang terjadi pada orang yang lain. Maka kita harus di awal kita harus memiliki sifat berhusnuzon terlebih dahulu, ya, sebelum kita melakukan kesimpulan terhadap sesuatu hal. Nah, insya Allah kalau ini kita lakukan, insya Allah akan menyebabkan kondisi kita akan tenang, juga masyarakat akan tentram dan damai. Demikian aku semua materi pembelajaran hari ini tentang amal soleh dan baik sangka. Semoga kita bisa lakukan banyak-banyak amal soleh dan kita berbaik sangka terhadap Allah, manusia, dan juga terhadap sesama manusia. Ya, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.